warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak yang kelas paket B materi PKN kali ini ya, Ibu akan memberikan tentang Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia ya, di Organisasi Pergerakan Nasional. Nah, ini adalah topik yang akan kita bahas pada hari ini untuk mata pelajaran PKN. Oke. Adapun organisasi pergerakan nasional ini didirikan ya, ini di masa penjajahan Jepang pada Perang Dunia II, yaitu di mana bangsa Jepang terpuruk akibat adanya pengeboman oleh pihak sekutu, yaitu di kota Hiroshima dan Nagasaki ya. Akibat pengeboman dan Nagasaki ini menyebabkan kedudukan Jepang terjepit ya, kedudukan Jepang terjepit ya, terjepit dalam arti ya, dia tidak bisa bergerak ya lebih leluasa ya. Akibat terjepitnya Jepang terhadap pengeboman yang dilakukan oleh pihak sekutu terhadap kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang terpaksa menyerahkan daerah jajahannya ya, daerah jajahannya. Nah, kesempatan ini digunakan oleh tokoh-tokoh Indonesia ya, tokoh-tokoh atau pelajar-pelajar Indonesia, pemuda-pemuda Indonesia, untuk memproklamasikan ya kemerdekaan ya, kemerdekaan. Nah, ini kesempatan emas ya, jadi tidak boleh disia-siakan ya. Kebetulan Jepang ya dibom oleh pihak sekutu. Kita tahu bahwa sekutu itu ya ada Inggris, ada Prancis, ada Jerman ya, Amerika. Yang mereka mengebom habis-habisan dua kota yang terbesar di Jepang ini, sehingga banyak yang tewas atau banyak yang meninggal. Jadi Jepang akhirnya terjepit ya, satu persatu daerah jajahannya itu terpaksa dilepaskan. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh pemuda kita atau pemuda Indonesia ya. Bagaimana tokoh-tokoh ini memainkan peranan untuk bisa lepas dari penjajahan? Satu-satunya jalan adalah memproklamirkan kemerdekaan secepat-cepatnya. Maka dibentuklah Badan Organisasi Pergerakan Nasional. Nah, jadi Organisasi Pergerakan Nasional ini ya didirikan saat Indonesia mau lepas dari penjajahan Jepang. Ya, itu ya. Adapun organisasi-organisasi yang didirikan ini adalah organisasi modern ya. Yang pertama itu adalah Budi Utomo ya. Jadi kita kalau belajar PKN itu berkelanjutan ya anak-anak ya, berkelanjutan permasalahannya ya. Jadi yang pertama itu adalah Budi Utomo ya. Budi Utomo ini adalah organisasi perintis. Nah, perintis atau perintis itu yang mulai awal ya bangkitnya bangsa Indonesia untuk berjuang secara nasional. Ya, mengapa secara nasional? Karena selama ini bangsa kita itu ya melawan penjajahan itu berdasarkan daerahnya masing-masing ya. Jadi kekuatannya itu tidak seimbang. Kekuatan yang tidak seimbang dari kaum penjajah, sehingga kita sering mengalami kekalahan atau terpaksa mundur. Pertama kita mundur itu karena persenjataan, bekal makanan ya, kondisi stamina kita atau kekuatan bangsa kita saat itu karena sedikit dibandingkan banyak, dengan kekurangan atau minimnya peralatan senjata, itu kan otomatis sudah membuat kita tidak bisa mengalahkan penjajah. Nah, itu faktor yang pertama ya. Tapi kalau secara nasional otomatis kita kan bersatu.
antara daerah ini daerah itu, bukan lagi memperjuangkan daerahnya sendiri, tetapi ini demi bangsa kita, demi daerah kita, wilayah kita semuanya. Ya makanya dikatakan secara nasional. Jadi organisasi yang pertama bergerak, ya bangkit, ya untuk berjuang secara nasional ini adalah Budi Utomo. Ya, jadi Budi Utomo ini adalah organisasi perintis bangkitnya bangsa Indonesia untuk berjuang secara nasional. Tentu dalam perjuangan ini atau perintis ini ada tokohnya. Ya siapa saja tokoh-tokoh yang berperan saat itu? Ya ada Dr. Sutomo, ya yaitu Dr. Sutomo. Yang kedua Dr. Wahidin Sudirohusodo. Itu kok namanya OO semua, apa itu orang Jawa? Tidak masalah, karena bukan mereka saja, bukan mereka berdua ini saja, tetapi banyak pemuda-pemuda atau kaum pelajar-pelajar yang ada di belakang mereka. Ya, jadi tentu harus ada pemimpin, ada anggota, ada ketua. Kalau cuma ketua tidak ada anggotanya tidak akan bergerak. Jadi harus ada dua. Kita tidak boleh saling iri mengiri. Kok namanya orang Jawa semua? Tidak boleh seperti itu. Siapapun dia yang bisa, yang mampu, silakan gitu loh. Pokoknya kita saling. Karena ini perintis secara nasional. Ya, kalau secara nasional berarti skala besar. Keseluruhan bangsa Indonesia itu ikut terlibat di dalam memperjuangkan kemerdekaan kita. Nah itu jadi organisasi pergerakan nasional pertama itu adalah Budi Utomo yang diketuai Dr. Sutomo dan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ya. Kemudian lanjut yang kedua yaitu adalah organisasi Serikat Dagang Islam atau SDI dan Serikat Islam atau SI. Nah, ini juga ikut berperanan besar ya di dalam perintis bangkitnya bangsa Indonesia secara nasional untuk memperjuangkan bangsa kita. Jadi didirikan tahun 1911. Ya, jadi Serikat Dagang Islam dan Serikat Islam ini didirikan tahun 1911. Ya, siapa ketuanya? Ya, siapa pendirinya? Adalah Haji Saman Hudi. Ya, jadi yang mendirikan Serikat Dagang Islam, karena dagang ya, ada dagang, berarti dia pedagang. Para pedagang-pedagang yang ada di Indonesia tidak harus dia berasal dari daerah Jawa, tapi semua daerah yang mencakup dalam perdagangan Islam. Dia berkumpul di sini. Yang dinamakan serikat itu kan berarti banyak kan? Kumpulan orang-orang yang ada di dalamnya. Itu yang dinamakan serikat dagang. Tapi ya mereka dalam sambil berdagang, mereka melakukan organisasi-organisasi yang tujuannya untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Nah, jadi selain Budi Utomo, ada namanya Serikat Dagang Islam, SDI dan Serikat Islam. Ya, kalau dia sudah Serikat Dagang Islam berarti dia khusus untuk orang Islam ya. Tetapi kalau dia Serikat Islam, dia walaupun tidak pedagang, ya tetapi dia terhimpun di dalam Serikat Islam ini atau SI. Jadi ada SDI khusus untuk pedagang Islam, ada Serikat Islam siapapun dia tapi dia Islam terhimpun di dalamnya. Jadi itu didirikan pada tahun 1911 oleh Haji Saman Hudi. Ya, siapa anggota pedagang Islam yang ada di Solo? Jadi anggotanya pedagang ini ada di Solo. Bukan berarti dia orang Solo. Ya, karena saat itu yang lebih gencar para penjajah itu ada daerah Jawa ya. Daerah Jawa. Jadi makanya anggota pedagang Islam yang ada di Solo ini ya. Jadi ketuanya adalah Haji Saman Hudi. Ya. Kemudian ya selain selain Serikat Dagang Islam dan SDI serta Serikat Islam atau SI ini ya tujuan mereka punya tujuan ya. Apa tujuan mereka mendirikan Serikat Dagang Islam dan Serikat Islam ini? Tujuannya adalah tidak lain karena kita di bawah tekanan kaum penjajah, kita baru mau mulai memerdekakan bangsa kita. Otomatis kan kesejahteraan rakyat kita itu belum mencapai
sempurna atau belum mencapai titik perbaikan. Untuk itulah tujuan para pedagang Islam ini dan serikat Islam ini untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia di bawah panji Islam. Nah, jadi tujuannya adalah kita sudah mau merdeka, tapi kan semua itu kan masih belum sempurna, belum ada perbaikan, bangunan masih roboh, hancur akibat peperangan, ya, kita dalam keadaan kemiskinan yang parah. Nah, makanya didirikan ini. Tujuannya ini tadi, meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia di bawah panji Islam. Nah, itu tujuannya didirikan Serikat Dagang Islam dan Serikat Islam ini. Yang ketiga adalah, atau yang C, Indische-Partij. Ya, Indische-Partij. Ya, ini didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 di Kota Bandung. Nah, kalau tadi di Solo, ini di Kota Bandung ya, di Kota Bandung. Ini didirikan oleh 3 serangkai. Ya, di sini ada Dr. Dewis Dekker. Ya, Dr. Dewis Dekker. Kemudian ada Ki Hajar Dewantara dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Ya, nah, jadi didirikan oleh 3 serangkai. Ya, ini Indische-Partij ini, yaitu bahasa Belanda ya. Ya, itu Dr. Dewis Dekker, Ki Hajar Dewantara atau Dewantara, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Ya, nah itu. Yang keempat atau yang bagian D, ini adalah Perhimpunan Indonesia. Ya, Perhimpunan Indonesia ya, atau PI. Ya, ini Perhimpunan Indonesia ini merupakan organisasi para pemuda. Ini merupakan organisasi para pemuda. Ya, para pemuda. Nah, jadi makanya Perhimpunan Indonesia. Nah, ini terdiri dari organisasi para pemuda, pelajar, ya, kemudian mahasiswa. Nah, berarti orang cerdik pandai di sini ya, orang yang cerdik pandai, ya, kemudian dan mahasiswa Indonesia yang di Belanda. Nah, ini mahasiswa yang ada di Belanda. Ya, di Belanda. Nah, jadi ada ya sebagian kecil putra-putri Indonesia itu yang belajar di Belanda. Jadi mereka mendirikan Perhimpunan Indonesia. Ya, bergabunglah mereka dengan para pemuda, dengan pelajar yang ada di Indonesia. Mereka bentuklah organisasi yang namanya Perhimpunan Indonesia atau PI. Ya, di situ siapa saja? Ya, ini mohon maaf ya, ini didirikan pada tahun 1912. Kalau ini 1911, ini 1912, berarti beriringan. Ya, ini juga tahun ya 1912. Ya, tokoh-tokohnya siapa? Ya, tokoh-tokohnya di situ ada Muhammad Hatta. Ya, Muhammad Hatta. Ya, Muhammad Hatta. Muhammad Hatta ini orang Padang, Sumatera Barat. Ya, atau Buya Hamka ya. Nah, itu. Buya Hamka beda juga Muhammad Hatta. Ya, kemudian ada Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo. Kemudian ada Sukiman. Yang keempat ada lagi namanya Sultan Syahril. Pakai J ya, ejaan lama ya. Syahrir ya. Kemudian ada lagi Ali Sastro Amijoyo. Sini ya. Ali Sastro Amijoyo. Ya.
Terus ada lagi, dan ini ya yang tertera ya, tapi banyak. Jadi bukan ini aja, tapi banyak ya. Nah, jadi Perhimpunan Indonesia atau PI ini merupakan organisasi para pemuda ya, yang didirikan pada tahun 1912 ya, yang terdiri dari pelajar, mahasiswa yang ada di Belanda ya. Itu ada Muhammad Hatta sebagai tokoh-tokohnya, Ahmad Subarjo, Sukiman, Sultan Syahrir, dan Ali Sastro Amijoyo. Oke, nah itu ya salah satu tujuannya nih. Oke anak-anak ya, tujuan didirikannya PI ini ya adalah ya satu ya, tujuannya saya tulis ini. Tujuan didirikan PI ini satu ya menuntut Indonesia merdeka ya, menuntut Indonesia merdeka. Ya, ini tuntutan yang pertama oleh para pelajar dan mahasiswa ini ya adalah ya Indonesia itu harus segera merdeka. Ya, Indonesia harus cepat memproklamirkan kemerdekaannya. Ya. Kemudian untuk mencapai tujuan ini mereka melakukan propaganda. Ya, jadi mereka untuk mewujudkan Indonesia merdeka ini mereka melakukan propaganda di media cetak. Ya, di media cetak. Nah, kita tahu bahwa zaman penjajahan dulu, ya kita namanya radio, media itu dilarang ya, dilarang. Jadi sangat sulit sekali para pejuang kita di dalam memberikan informasi kepada masyarakat atau kepada rakyat kita. Kenapa? Media apapun, baik media cetak, apalagi media elektronik ya, zaman dulu ya belum begitu dulu media elektronik itu masih bersifat radio. Radio pertama Indonesia itu adalah RRI itu. Nah, itulah yang bisa mengumandangkan proklamasi Indonesia secara langsung ke seluruh penjuru Indonesia. Nah, itu. Nah, jadi untuk mencapai Indonesia merdeka, maka berdirilah organisasi pergerakan nasional ini. Ya. Nah, inilah sebagai organisasi perintis bangkitnya bangsa Indonesia untuk berjuang secara nasional. Maka oleh para pemuda Indonesia didirilah bermacam-macam organisasi. Nah, itu organisasi Budi Utomo, Serikat Dagang Islam atau SDI, dan Serikat Islam atau SI, Industrial Parties ya tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia di bawah panji Islam ya. Kemudian ada yang mencetuskan Perhimpunan Indonesia, di situ adalah para pelajar dan mahasiswa yang ada di Belanda yang dipelopori oleh Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sukiman, Sultan Syahrir, Ali Sastro Amijoyo. Adapun tujuan dari organisasi ini tidak lain adalah untuk Indonesia merdeka. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk paket B materi PKN, yaitu organisasi pergerakan nasional. Ya, ada Budi Utomo, Serikat Dagang Islam, Serikat Islam, Industrial Party, Perhimpunan Indonesia, tujuan dan para tokoh-tokohnya. Oke, kalau tokoh dari Budi Utomo tadi adalah Dr. Sutomo, Dr. Wahidin Sudirohusodo. Kemudian kalau tokoh dari Serikat Dagang Islam oleh Haji Samanhudi. Kemudian anggota pedagang Islam yang ada di Solo, ya tujuannya tidak lain adalah meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia di bawah panji Islam. Kemudian ada lagi perhimpunan yang ada di Kota Bandung yang didirikan oleh 3 serangkai, Dr. Dewis Becker, Ki Hajar Dewantara, Dr. Cita
mencapai Indonesia merdeka dipropagandakan ke tanah air. Nah, jadi mereka mempropagandakan kemerdekaan Indonesia itu melalui media cetak ini oleh para pelajar dan mahasiswa yang ada di Belanda. Oke, itu saja ya anak-anak ya penjelasan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita flashback kembali sejarah nasional Indonesia, karena begitu banyaknya perjuangan-perjuangan yang harus dilakukan oleh para tokoh nasional kita, bukan saja dari dari satu daerah, tapi seantero Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mereka memperjuangkan kemerdekaan. Nah, jadi walaupun tidak disebut satu persatu, mereka adalah pejuang kita, mereka adalah pahlawan kita yang perlu kita hormati, yang perlu kita hargai, dan kita teruskan perjuangan mereka dengan semangat nasionalis yang sangat tinggi. Itu saja harapan saya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada minggu yang akan datang. Jika ada materi untuk PKN, kita akan lanjutkan bagaimana lahirnya Pancasila. Oke, untuk paket B saya cukup sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.